Kita mau siapkan hati, kita mau senangkan Tuhan pada pagi hari ini. Di mana Tuhan sering sekali menyenangkan hati kita. Pagi ini kita mau datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Bawa persembahan yang Bapak Ibu miliki. Bawa sesuatu yang berharga, yang paling berharga yang Bapak Ibu miliki pada pagi hari ini. Yaitu waktu. Waktu adalah hal yang termahal di bumi ini. Tidak ada yang lain. Waktu adalah hal yang termahal di bumi ini. Selain waktu yang berharga adalah hati. Hati yang rindu. Hati yang menyembah. Mari naikkan suaramu. Tinggikan dia. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah di tata sucinya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Oh, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari semua saudara-saudara yang saya cintai. Sembahlah dia. Tinggikan namanya. Agungkan namanya. Katakan dalam hati Bapak Ibu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak disembah. Kemuliaan Bapak Surgawi turun atasmu Tuhan. Sebab segala sesuatu telah diberikan ke dalam tangan anak. Segala sesuatu. Terima kasih untuk hatimu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk cintamu yang mengalir pada pagi hari ini seperti embun pagi. Saya melihat sebuah kebun bunga yang bermekaran pada pagi hari ini. Itu adalah hati Bapak Ibu dan saya. Kemudian embun datang dari segala penjuru. Membasahi kelopak bunga, memberi kesegaran, memberi kesejukan, dan pastinya memberi kehidupan. Layaklah Engkau Tuhan. Layaklah Engkau. Menerima pujian, penghormatan, kemuliaan,
Siapakah dia makhluk ciptaan Tuhan yang diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Siapakah dia makhluk ciptaan Tuhan ketika berseru surga bergetar? Dia adalah Bapak, Ibu, dan saya. Karena Bapak, Ibu, dan saya diciptakan sebagai makhluk penyembah yang memiliki keserupaan, yang memiliki kesamaan dengan Dia yang tergantung di kayu salib untuk menembus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Kembali pagi ini matanya menjelajah bumi, mencari orang-orang yang hatinya rindu, mencari orang-orang yang hatinya menyembah. Kenalah Dia, kenalah Dia, kenalah Dia. Ramaya rasikini takaramaya, hiranamaya rasikini takaramu. Yes God, yes God. Puaskan hati Bapak Ibu dengan cintanya. Puaskan hati Bapak Ibu dengan ketulusan kasih-Nya. Lalu Tuhan membawa saya untuk lebih dekat melihat embun yang ditabur pada pagi hari ini. Seperti butiran-butiran kristal yang begitu bening, yang begitu murni. Terima itu. Rasakan kasih-Nya mengalir pada saat ini. Bahkan keberadaan Bapak, Ibu, dan saya lebih daripada bunga yang bermekaran. Kami undang surga turun pada pagi hari ini, membawa atmosfernya, agar kami dapat merasakan kehangatan keluarga, kehangatan persekutuan bersama anak domba Allah. Tuhan, bawa kami, tenggelamkan kami dalam cinta-Mu, tenggelamkan kami dalam pengharapan-Mu, tenggelamkan kami dalam kasih-Mu. Kemudian saya diperlihatkan sebuah cermin yang besar. Di hadapan Bapak Ibu sekarang ada cermin yang besar. Tuhan mau kita bercermin. Tuhan mau kita menyadari Tuhan mau kita berkata-kata kepada pribadi yang ada di cermin itu. Katakan bersama-sama dengan saya.
Sebutkan nama Bapak Ibu masing-masing. Katakan, Engkau layak. Engkau layak. Engkau adalah anak yang dikasihinya. Tuhan, kami mau duduk di bawah kaki Tuhan. Kami mau mengambil porsi pekerjaan terbesar, yaitu duduk di bawah kakimu. Kami ingin baringkan kepala kami di pangkuanmu Tuhan. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Kenalilah Dia yang turun dari surga. Jangan lupakan sedikit pun kebaikannya. Matanya tertuju pada Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Rasakan kehangatannya mengalir. Jika ada di antara Bapak Ibu yang belum dapat merasakan kehangatan Tuhan mengalir pada pagi hari ini, katakan, Tuhan, saya mau merasakan kehangatan-Mu. Mengalirlah Tuhan. Penuhi hati saya dengan cinta-Mu. Dan saya mau memenuhi hati Tuhan dengan cinta saya. Biarlah cinta kami terikat Tuhan. Ia begitu dekat dengan Bapak Ibu pada saat hari ini. Ia begitu dekat. Rasakan kehadirannya. Mari buka hati. Rasakan kesejukannya mengalir di hati Bapak Ibu. Yang tawar hati pada pagi hari ini, saya mau katakan, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah rohmu. Sembah Dia, sembah Dia. Jangan biarkan waktu Bapak Ibu terbuang percuma pada pagi hari ini. Selesai sesi, tidak dapat apa-apa.
Tapi pastikan selesai sesi, Tuhan mendapatkan hati Bapak Ibu. Pastikan pada pagi hari ini Tuhan menerima persembahan Bapak Ibu. Kembali saya diperlihatkan sebuah bangunan yang hampir jadi. Sudah terbangun dengan kokoh. Tinggal sebentar lagi, bangunan siap digunakan. Siapkah Bapak Ibu? Siapkah kita mendengar nafiri memanggil kita semua? Gereja Tuhan sudah dibangkitkan. Pasukannya sangat banyak. Para pelaksana-pelaksana firman-Nya. Yang berjalan dengan gagah berani. Yang dengan lantang menyampaikan kebenaran. Karena dinding pembatas itu sudah dirubuhkan. Tidak ada lagi dinding pembatas antara denominasi. Yang Advent, yang Katolik, yang Protestan, yang karismatik, yang baptis. Semua sudah diruntuhkan. Berbagai macam denominasi sudah diruntuhkan. Sekarang kita satu di dalam Tuhan. Tuhan bawa kami lebih dalam. Tenggelamkan kami dalam cinta-Mu Tuhan. Tenangkan hati Bapak Ibu. Kosongkan diri Bapak Ibu. Fokuslah kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Tanggalkan semua beban. Tanggalkan semua rencana-rencana kegiatan. Kenali Dia. Kenali Dia. Tuhan memperlihatkan saya segumpal darah. Bukan darah, tapi hati.
hati yang terkoyak ketika Tuhan di kayu salib. Dan Tuhan berkata pada pagi hari ini, aku akan menutupi luka ini dengan cinta kekasih-kekasihku. Aku akan menutupi luka hati ini dengan hati kekasih-kekasihku. Rasakan hatinya. Hmm. Saya melihat sebuah lingkaran. Seperti lingkaran. Yang terbuat dari emas yang murni. Itu adalah sebuah cincin, Bapak Ibu. Cincin pertunangan. Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita selama di bumi ini sudah dipertunangkan dengan Kristus. Mari datang. Mari datang. Biarkan cinta yang mula-mula itu mengalir. Biar api yang mulai padam itu kembali dinyalakan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati untuk mengenal lebih dalam lagi. Mau sama-sama belajar pada pagi hari ini. Siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini, rohnya kembali menyala. Api itu kembali menyala. Sehingga mata rohnya, mata batinnya terbuka pada pagi hari ini. Yes. Dapat dengan presisi, dapat dengan jelas, dapat dengan tajam melihat kemuliaan Tuhan. Melihat seisi surga. Ya, saya melihat ada di antara Bapak Ibu, beberapa orang di antara Bapak Ibu yang mata rohnya terbuka pada pagi hari ini. Good. Samar-samar mulai melihat malaikat berbaris di depan pintu gerbang. Sebagian lagi telinga rohnya terbuka. Wow. Itu baik.
mulai pagi hari ini, Bapak Ibu akan banyak ngobrol sama Tuhan. Dengarkanlah suaranya. Tuhan bawa kami lebih dalam. Terus lebih dalam. Biarlah pada pagi hari ini dan pagi-pagi seterusnya, ada rasa haus dan lapar di dalam hidup Bapak Ibu. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Ia menjadikan segala sesuatunya sempurna. Dan ketika Lucifer terlempar dari surga karena pemberontakannya, ia merusak apa yang Tuhan Allah sudah ciptakan, termasuk hubungan antara Allah dengan manusia. Tetapi Bapa Eloah saat mengasihi Bapak Ibu dan saya, sehingga Ia, Bapa Eloah, memberikan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, dengan tujuan memulihkan agar Bapak, Ibu, dan saya kembali menjadi sempurna seperti semula manusia diciptakan, dengan jalan darah yang melambangkan penebusan. Hanya darahlah yang dapat menebus Bapak, Ibu, dan saya. Hanya dengan jalan darahlah penebusan segala makhluk dibukakan. Siapapun makhluk ciptaan yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dapat diselamatkan. Siapapun makhluk ciptaan yang ada di sekitar Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini, yang mendengar doa pada pagi hari ini, dapat memperoleh keselamatan. Kenalah Dia. Kenalah Dia yang menciptakan kita semua dalam kemuliaan. Hanya darah anak dombalah yang dapat menebus Bapak, Ibu, dan saya dari dosa, dari maut, dari kutuk, yaitu kematian. Yesus, Dia merelakan dirinya disesah dan dihina agar Bapak, Ibu, dan saya diselamatkan. Didandaninya hingga tidak bercacat celah. Pagi hari ini Tuhan berkata kepada Bapak, Ibu, dan saya, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna.
Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Dan ketika Tuhan Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik, Tuhan Allah membawa manusia untuk mendekat kepadanya, diam dalam pelukannya, dan bersandar pada tujuan dan rancangannya. Seperti yang Bapak, Ibu, dan saya lakukan saat ini, tenggelam dalam peristirahatannya. Tenangkan jiwamu. Mari tenggelam dalam tempat peristirahatan. Temui Dia di tempat kediamannya, di kemah sucinya, di tempat persembunyiannya, di mana Bapak, Ibu, dan saya dibawa tenggelam dan mabuk akan cintanya, berpegang pada ketulusan hatinya, dan kemurnian pengharapan yang terkandung dalam hadiratnya. Oh, sungguh indah Kau Kristus, kekasih hatiku, membuatku mabuk akan hadir-Mu dan mengikat aku dalam pesona-Mu. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permain. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Engkau berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu, yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Janganlah kiranya benih yang Engkau taburkan jatuh ke tengah semak duri, agar kami orang yang mendengar firman-Mu itu tidak mendapatkan kekhawatiran dari dunia ini, serta tipu daya kekayaan yang dapat menghimpit firman-Mu hingga kami berbuah. Dan apabila kita hanya memberi salam kepada saudara-saudara kita di dalam satu persekutuan saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kita sempurna, sama seperti Bapa kita yang ada di kerajaan surga adalah sempurna. Hukum Taurat yang mengharuskan Bapak, Ibu, dan saya mencapai kesempurnaan seperti Bapa yang adalah sempurna.
Tapi kasih-Nya hadir memampukan kita untuk membawa kita semakin serupa dengan Kristus Yesus. Kasih-Nya memenuhi segala tuntutan hukum Taurat. Tapi manusia cenderung tidak menyadari di dalam diri mereka ada sebuah ruang kosong yang didapat ketika tanpa kesadaran kita dituntut harus sempurna, seperti Bapa adalah sempurna. Namun, seringkali manusia tidak menyadari kekosongan itu karena manusia terlalu berfokus untuk mengisinya dengan hal-hal yang menarik hati dari keinginan-keinginan duniawi ini. Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia 100% demi untuk dapat menebus Bapak, Ibu, dan saya yang menjadi miliknya. Pada pagi hari ini, saat ini, sudah seharusnya kita mau mengosongkan diri kita dari kemanusiaan kita agar menjadi sama seperti Dia, anak Allah dengan kepenuhan Allahnya juga. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Katakan di dalam hati Bapak Ibu, Tuhan, mari masuk dalam hidupku. Bangkitlah di dalam hidupku dan menjadikanku pribadi yang baru. Mari masuk Tuhan, masuk dalam hidupku. Aku berserah penuh. Maka selidikilah aku ya Tuhan, dan tinggallah di dalam kemah-Mu ini. Hendaklah kita dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kukatakan dan kutegaskan ini di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Yesus berkata kepada Bapak, Ibu, dan saya, jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sangkal diri dan memikul salib. Ikutlah Dia. Renungkan firman ini di dalam hati Bapak Ibu. Renungkan setiap perkataan-perkataan yang Tuhan ucapkan. Siapakah kita? Sehingga dengan demikian rupanya, Tuhan mau turun dari tahtanya. Hanya untuk menghampiri Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini.
Bersukalah karena Dia. Biarkan hatimu bersuka pada pagi hari ini karena Dia. Saya mendapatkan gambaran. Ada banyak di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini dibawa ke masa lalu. Seperti seorang anak yang bermain dengan bapaknya. Bercanda dengan bapaknya. Kemudian saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa arti gambaran pada pagi hari ini? Tuhan berkata, Sam, pada pagi hari ini, aku akan memperlihatkan kepadamu banyak di antara anak-anakku yang kehilangan kasih Bapa. Maka pada pagi hari ini, aku mau memulihkan. Mungkin Bapak terlalu sibuk. Mungkin orang tua lahiriah Bapak Ibu di bumi ini terlalu kasar, terlalu garang. Sehingga pada pagi hari ini, Bapa Surgawi hendak memulihkan bagian-bagian yang rusak. Gambaran-gambaran yang salah tentang keberadaan seorang Bapa. Ia menghibur anak-anaknya, menghibur putra dan putrinya. Seolah Bapa ingin mengatakan, akulah gambaran Bapa yang benar. Saya melihat ada di antara anak-anak itu yang mulai memanjat, naik ke punggung bapaknya. Lepaskan rasa rindu itu Bapak Ibu. Puaskan hati Bapak Ibu dengan rindu seorang anak kepada bapaknya. Jangan ditahan. Katakan dalam hati Bapak Ibu, Bapa, aku butuh Bapa. Aku ingin peluk Bapa. Mungkin Bapakku tidak dapat memberikan seperti yang aku inginkan. Tapi aku percaya Bapa yang di surga ada untukku. Selalu ada untukku. Rasakan kehadirannya. Dia Bapa yang lemah lembut. Bapa yang selalu ada untuk Bapak Ibu. Bapa yang selalu hadir. Bergembiralah, bersoraklah. Karena Bapa selalu ada untuk kita semua.
Bapa menyelidiki hatimu. Jangan ditahan Bapak Ibu. Lepaskan kerinduan Bapak Ibu. Lepaskan rasa rindu itu. Katakan, Bapa, aku butuh Bapa. Peluk aku Bapa. Peluk aku Bapa. Dan rasakan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berkata-kata seperti yang baru saja Bapak Ibu katakan. Rasakan kehangatan seorang Bapa hadir pada pagi hari ini. Dia memeluk Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu dapat berkata, nah, inilah yang selama ini aku cari. Kehadiran seorang Bapa dalam hidupku membuat aku kuat, membuat hatiku tenang, membuat jiwaku tentram. Ketika kasih seorang Bapa mengalir di dalam hati Bapak Ibu, ketika kasih Roh Kudus mengalir dari ujung kepala hingga ujung kaki Bapak Ibu, ada kesejukan yang pada pagi hari ini merasakan hangat dipeluk. Itu Bapa memeluk putra dan putrinya. Rasakan itu. Lalu seketika hati Bapak Ibu menjadi sejuk sekali. Dapat merasakan kelembutannya. Roh Kudus sedang memeluk Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh curhat sama Roh Kudus. Boleh curhat sama Bapa. Apa yang Bapak Ibu alami? Dia mendengar. Taramaya rasikini hita karamaya rase. Ina karamaya rasikane hita karam. Ira baba yara takara sikini hita karana takara sikini hita karase. Ira mama yara sikini hita karamaya. Ina nana yara karana sikini hita karamaya rasikini. Ina nana maya rasikini hita karata tararam. Ira maya rasikini hita karaya rasikini hita karam. Rara maya rasikini. Takaraya rasi, ina na mama yara shikini takarama, ina na yara takarara tikarara yara shikini takarara, ina takarara yara shikini, ina na pada pagi hari ini hati baru, roh baru diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Pada pagi hari ini, roh yang baru itu hadir. Hati yang baru itu ditanamkan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Terima itu. Terimalah hati yang baru. Pengurapan yang baru. Kerendahan hati. Seperti Yesus memiliki kerendahan hati. Pegang ini Bapak Ibu. Kita adalah putra-putri yang dikasihinya. Perbuatlah itu sebagai ketentuan untuk selama-lamanya. Sehingga Bapak Ibu dapat berjalan, dapat menghadap tata kudusnya.
tanpa rasa takut lagi. Dia adalah Bapa kita. Bapa yang mengasihi kita semua. Tuhan, kami bersyukur kasih-Mu melimpah pada pagi hari ini. Kasih-Mu ada pada saat ini. Teruslah mengalir. Teruslah mengalir. Walau sesi pada pagi hari ini sudah berakhir. Tapi Roh Kudus teruslah mengalir. Rendam kami. Tenggelamkan kami. Biar cinta yang kami bawa saat ini dapat menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Biarlah keharuman akan pengenalan dapat menyukakan hati-Mu, Tuhan. Yes, God. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, kami mau terus tenggelam. Kami mau terus berendam. Nikmati itu Bapak Ibu. Nikmati aliran kasih-Nya. Merendam Bapak Ibu dan saya. Nikmati kebebasan itu. Nikmati kemerdekaan itu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan ajaran-Mu. Kami siap mendengarkan perintah-Mu. Dari Yohanes 16 ayat 4-15. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia, kepada Bapa yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Pada pagi hari ini Bapa Yesus Roh Kudus, kami bertanya, setiap umat-Mu yang ada di Zoom ini, maupun yang mendengarkan doa ini, kami bertanya kepadamu Yesus, kemanakah engkau akan pergi? Kemanakah engkau akan pergi? Jawab Yesus, aku pergi kepada Bapa. Jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, jangan kamu ragu, kamu tidak sendiri, kamu tidak sendiri di dunia, tetapi aku akan mengutus Roh Kudus yang akan mengajari kamu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu katakan, apa yang harus kamu perbuat, karena Roh Kudus yang akan menginsafkan dunia, yang akan menginsafkan kamu semua, kalian semua, saya dan kalian semuanya akan diinsafkan, akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman, dan semuanya akan digenapi di dalam kehidupan orang-orang beriman, anak-anak Allah. Pada pagi hari ini Bapa Yesus Roh Kudus, kami tahu saat ini kami tidak sendiri, tetapi Roh-Mu yang kudus ada di dalam hidup kami, tinggal di dalam hidup kami, dan senantiasa mengajari kami apa yang harus kami pikirkan, apa yang harus kami katakan, apa yang harus kami lakukan di dunia ini, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat kemuliaan bagi nama Bapa Yesus Roh Kudus. Dan setiap apapun Yesus, kami tahu apapun yang sedang kau lakukan dengan Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, kau akan berikan rahasia-rahasiamu melewati Roh Kudus. Dan kami percaya, kami semua yang ada di Zoom ini, siapapun yang mendengarkan doa ini, mari Roh Kudus, bantu kami untuk kami mendengar dan kami bercermin dari keteladanan Yesus. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Bapa mau di dalam hidup ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami semua bahwa kami tidak sendiri, bahwa Bapa selalu beserta kami, Bapa Yesus selalu beserta kami, Roh Kudus selalu beserta kami. Pada pagi hari ini kami percaya di dalam nama Yesus segala intimidasi, roh ketakutan, roh kekecewaan, roh kepahitan, kegetiran, dan segala roh ketidakpercayaan kepadamu Bapa Yesus Roh Kudus, semuanya dihalaukan, dihapus di dalam nama Yesus Kristus. Kembalikan kasih-Mu Bapa atas hidup kami, pribadi lepas pribadi yang ada di Zoom doa ini maupun yang mendengarkan doa ini. Kembalikan kasih Bapa, kami percaya setiap janji-janji-Mu ya dan amin. Kau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Dan kami boleh menjadi bagian yang terangkat. Kami boleh menjadi bagian yang ikut memerintah bersama Yesus di langit baru dan bumi baru di dalam nama Yesus. Kami tidak bisa jalan sendiri. Mari Roh Kudus, penuhi roh jiwa tubuh nyawa kami dengan aliran kuasa-Mu. Tenggelamkan kami di dalam air kehidupan-Mu, dan firman-Mu melekat menjadi daging di dalam hidup kami, menyatu dengan daging kami, supaya kami boleh mengalahkan segala apapun yang ada, karena kami percaya kami adalah anak-anak Allah. Dan ajari kami untuk kami hidup rendah hati, hidup dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, hidup taat, setia, percaya bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup, yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang taat kepada Bapa. Dan kami percayakan hidup kami Tuhan, kami percayakan, satukan kami yang ada di Zoom ini, untuk kami boleh sepakat di dalam nama Yesus, mengemban tugas yang Kau berikan dimanapun kami berada. Dan yang mendengarkan doa ini, dimanapun mereka berada, urapi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan perlengkapi kami dengan kuat kuasa karunia senjata firman-Mu. Biarlah ajari kami untuk kami bergerak, memuji memuliakan nama Tuhan Yesus, dan kami boleh bergerak menjadi perantara-mu Tuhan di dalam nama Yesus di dunia ini. Kami mohon penyertaan-Mu mulai pagi hari ini selamanya, dan diberkatilah kehidupan kami semua yang ada di Zoom ini maupun yang mendengarkan doa ini, di dalam usaha pekerjaan, di dalam rumah tangga kami, di dalam kehidupan kami, ibadah pelayanan kami, diberkati semuanya dengan berkat kerajaan Allah, dengan berkat surgawi turun atas kami, dan kami tarik kerajaan Allah turun atas kehidupan kami, keluarga kami, apapun aspek hidup kami. Biarlah kuasa-Mu yang akan menyertai kami, dan Engkau yang berdaulat atas hidup kami semuanya. Terpuji nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kami adalah milik Tuhan. Kau tidak tinggal diam, Kau senantiasa menyertai, walaupun kami tidak melihat, tetapi dengan iman kepada Yesus kami percaya. Dan biarlah iman setiap orang yang mendengarkan doa ini maupun saudara-saudara kami yang ada di Zoom ini, iman kami boleh bertumbuh, boleh berakar, dan berbuah-buah, dan buah tersebut boleh dinikmati banyak orang, sehingga jiwa-jiwa akan dimenangkan, jiwa-jiwa akan tunduk hormat pada Bapa Yesus Roh Kudus, jiwa-jiwa boleh mengenal Yesus dan berlutut menyembah Yesus, dengan mulut mereka mengaku bahwa hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, dan Tuhan Juru Selamat kami semua yang mendengarkan doa ini. Terpuji nama-Mu. Inilah doa persembahan kami Bapa Yesus Roh Kudus. Tuntun kami, urapi kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya Yesus. Amin. Amin.